Shalom saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-333 ini kita akan merenungkan tema tangan biasa menjadi luar biasa. Seorang tukang roti tua di sebuah desa kecil menjalani hidupnya dengan sederhana. Setiap pagi ia memanggang roti dan membagikannya kepada anak-anak miskin di sekitarnya. Ia tidak pernah berkhotbah, tidak pernah tampil di mimbar. Ia hanya bekerja, berdoa, dan melayani dengan roti dan senyuman. Suatu hari, seorang pemuda yang dulunya menerima roti darinya kembali ke desa. Kini ia menjadi seorang penginjil yang melayani di berbagai tempat. Saat ditanya apa yang menginspirasinya, ia menjawab, "Aku pertama kali merasakan kasih Tuhan lewat tangan tukang roti itu. Ia tidak hanya memberiku makanan, tapi juga kasih. Aku tahu tangan itu dipakai Tuhan. Tangan sang tukang roti tampak biasa, tapi karena Roh Kudus bekerja melalui kasih dan ketulusannya, tangan itu membawa banyak orang mengenal Kristus." Saudara-saudari kekasih Tuhan, kalau Roh Kudus bekerja, tangan orang biasa bisa dipakai Tuhan untuk menghasilkan karya luar biasa. Seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita membacanya. Banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Lalu mereka semua disembuhkan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, Petrus dan kawan-kawan adalah orang-orang biasa. Namun setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi luar biasa. Roh Kudus memberi mereka roh hikmat dan mengubahkan mereka. Mereka juga diberi kemampuan untuk melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Tangan mereka yang biasa dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga membuat banyak orang merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Bahkan bayangan Petrus pun diyakini menyembuhkan. Akibatnya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat Roh Kudus bekerja dalam diri kita, tangan dan hidup kita yang biasa juga menghasilkan karya luar biasa. Apakah kita memberi ruang bagi Roh Kudus berkarya dalam kita? Sesungguhnya bukan kehebatan kita yang Tuhan cari, tapi kesediaan dan kerelaan kita untuk dipakainya. Gunakan tangan ini untuk memberkati orang lain. Kita bisa menulis pesan penguatan untuk orang lain. Kita bisa memberi bantuan untuk orang lain. Kita bisa mengangkat tangan kita dalam doa, mendoakan orang lain. Hal biasa yang kita kerjakan dengan kuasa Roh Kudus akan menjadi karya luar biasa yang berdampak memberkati orang lain.
Saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita akhiri perenungan kita dengan puisi berikut ini. Tanganku mungkin penuh celah, tak pandai, lemah, tak punya daya. Namun saat ku angkat dalam doa, Kau pakai menjadi alat karya. Tangan biasa dalam kasih-Nya bisa menghapus air mata, bukan karena aku luar biasa, tapi karena Tuhan berkarya nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah kami orang-orang biasa ini, tangan kami yang juga biasa, dalam kuasa Roh Kudus untuk menyatakan karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan diri untuk Engkau kuasai, Engkau tuntun, Engkau bimbing dalam terang Roh Kudus di dalam Kristus. Amin.